Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Lalu hari ini kita akan belajar perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Anak-anak tentunya tahu, banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia. Antara lain, sebagai sumber makanan. Apa saja ya contohnya? Sumber makanan contohnya adalah padi, pohon gandum, sagu, kentang, bayam, wortel, buah mangga. Itu sebagai salah satu contoh sumber makanan. Lalu sebagai sumber oksigen, tentunya semua tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau memiliki daun, semuanya akan melaksanakan proses yang namanya adalah fotosintesis atau memasak bagi tumbuhan. Ia akan memasak di daun. Nah, hasil masakannya tumbuhan ini nanti akan menghasilkan oksigen yang setiap hari kita hirup. Lalu, manfaat selanjutnya adalah menyimpan air. Bagaimana tumbuhan bisa menyimpan air? Bisa, tumbuhan bisa menyimpan air di akarnya ya. Sebagai obat-obatan, contohnya tumbuhan apa sebagai obat-obatan? Kamu pasti tahu jahe, kamu pasti tahu kunir. Nah, kunir dan jahe bisa digunakan sebagai obat-obatan. Sebagai perindang, tumbuhan tentunya jika dia hidup sangat lebat, maka bisa jadikan perindang. Anak-anak bisa melihat pohon di sekitar rumah anak-anak yang tinggi, lebat. Nah, itu biasanya sangat rindang. Di bawahnya kita akan terasa terlindungi karena bisa daun-daunnya sangat lebat, membuat kita menjadi teduh. Lalu menahan ombak. Nah, apakah ada hewan yang menahan ombak? Tumbuhan yang menahan ombak. Ada dong, anak-anak pernah pergi ke pantai. Nah, di sana ada tumbuhan bakau yang dapat menahan deburan ombak. Selanjutnya sebagai hiasan. Nah, sekarang sedang ngetren nih. Mungkin sebagian ibu kalian mengoleksi tumbuhan tanaman sebagai hiasan di depan rumah kalian. Nah, itu beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Lalu, karena begitu pentingnya tumbuhan bagi kehidupan, terutama bagi manusia, maka kita wajib merawat dan melestarikannya, sehingga tumbuhan akan tumbuh dan semakin banyak. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu melewati dua cara, yaitu secara alami dan bantuan manusia. Apa sih itu perkembangbiakan secara alami? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi nanti tanpa bantuan manusia tumbuhan ini bisa tumbuh. Contohnya, pohon mangga. Yang pertama, dengan biji. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu banyak sekali tumbuhan yang memiliki biji. Ada mangga, rambutan, kacang-kacangan, padi. Lalu yang berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas ini mengidentifikasinya gampang sekali. Nanti jika ada tumbuhan besar punya anak kecil, nah itu namanya berkembang biak menggunakan tunas. Dia tidak usah kita tanam anaknya, otomatis akan muncul di sebelah tanaman yang
lebih besar. Contohnya ini ya. Lalu yang ketiga adalah tunas daun. Mungkin anak-anak pernah lihat ini. Yang anaknya banyak sekali ini di pinggiran-pinggiran daun ini namanya adalah cocor bebek. Lalu yang seperti ini, jenis seperti ini namanya lidah mertua. Nah, ketika daunnya kita potong, kita letakkan, tidak kita apa-apakan, nah itu biasanya dia akan tumbuh anakan kecil-kecil. Nah, anakan kecil-kecil ini nanti bisa tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang selanjutnya, selain ada tunas daun, ada juga tunas akar. Nah, tunas akar ini nanti tunasnya yang berakar ya. Nah, tunasnya nanti muncul dari akar. Contohnya ada cemara, ada sukun. Ternyata cemara itu tumbuhnya dari tunas akar. Selanjutnya, yang kelima umbi lapis. Nah, umbi lapis ini biasanya adalah berlapis-lapis. Ya, contohnya ada bawang merah, bawang putih, bunga tulip. Nah, bunga tulip ini ternyata bawahnya seperti umbi, seperti bawang. Jadi termasuk berkembang biak dengan umbi lapis. Lalu ada umbi batang. Contohnya kentang, sama ketela rambat, atau kalau bahasa Jawa telo pendem. Lalu selanjutnya ada umbi akar. Nah, umbi akar ini contohnya wortel, ada lobak. Kalau lobak itu yang agak putih ya. Kalau wortel yang orange. Anak-anak pasti tahu kalau wortel. Lalu ada juga yang namanya akar tinggal. Jadi nanti kalau akarnya tertinggal, dia akan tumbuh. Apa itu contohnya? Jahe, lengkuas, kencur, kunir, temulawak. Nah, itu nanti semuanya dengan akar tinggal. Lalu yang 9 dengan geragi. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau nama lainnya adalah stolon, itu adalah stroberi, ada arbai. Nah, ini geragi itu ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu yang ke-10 dengan spora. Tumbuhan jamur dan suplir, paku-pakuan, tumbuhan paku ini ternyata berkembang biak dengan spora. Spora itu apa sih? Nih, yang terlihat di atas sini, kuning-kuning di atas atau biasanya putih-putih atau agak kekuningan. Yang ada di balik daun tumbuhan paku ini namanya spora. Ternyata itu untuk berkembang biak. Anak-anak nanti bisa mencari, mudah sekali ini di sekitar rumah kita biasanya ada. Nah, itu adalah beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Lalu selanjutnya perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Berarti kalau tumbuhan ini tidak dibantu oleh manusia dalam perkembangbiakannya, dia tidak akan tumbuh. Contohnya, satu mencangkok. Nah, mencangkok itu bagaimana? Seperti ini. Mungkin anak-anak sering lihat. Nanti bagian batangnya dikelupas, lalu dibersihkan dan ditutup dengan sabut kelapa atau dengan plastik yang diberi tanah. Nanti setelah keluar akarnya baru ditanam. Nah, tanaman baru ini namanya mencangkok. Dia akan menghasilkan buah yang lebat dan cepat biasanya. Contohnya yang bisa dicangkok apa saja? Banyak. Ada mangga, alpukat, jeruk, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang biasanya hidupnya tinggi, kuat, berbuah. Nah, kalau stek itu artinya batang kita potong lalu kita tanam. Nah, biasanya dapat kita temui di para petani yang menanam ketela pohon, ada tebu, mawar juga bisa. Lalu selanjutnya menyambung. Nah, kita harus menyambung ini. Kita potong tumbuhan satunya, kita sambung di tumbuhan yang satunya. Nah, nanti tumbuhannya akan mengikuti tumbuhan yang kita sambung. Itu namanya beberapa perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Jadi tidak bisa tumbuh sendiri. Oke, itu saja untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya, anak-anak, kita juga bisa membuat karya seni dari tumbuhan. Contohnya adalah karya seni
mozaik. Karya seni mozaik yaitu gambar atau lukisan yang terbuat dari tempelan kepingan-kepingan dari bahan buatan atau alami. Kalau buatan apa contohnya? Dari sobekan kertas, dari potongan kain pecah, dari keramik juga bisa. Lalu yang bahan alami, dari sobekan daun, biji, kayu, atau cangkang telur. Pasti anak-anak di kelas 2 atau di kelas 1 kemarin pernah membuat ya dari biji-bijian. Nah, pasti ingat. Nah, karya mozaik dengan tumbuhan yang lainnya yaitu dengan sobekan-sobekan daun. Nih hasilnya seperti ini biasanya. Nah, kalau yang seperti ini dari biji-bijian, ada biji jagung, biji kedelai, biji kacang hijau. Nah, bagaimana cara membuat karya mozaik dengan tumbuhan? Ya ini, bahan-bahannya cukup simpel saja. Daun kering, kertas karton atau kertas manila, lalu lem putih yang kuat ya, lem putihnya itu biasanya untuk ngelem kayu, dan pensil. Langkah pertama, anak-anak bisa membuat sketsa gambar pada kertas karton ukuran HVS. Nah, gambarnya nanti gambar bunga sesuai dengan kreativitas kalian. Lalu, kalau sudah mencari daun kering di sekitar rumah kalian, lalu dirobek-robek dengan tangan atau dengan gunting menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, yang sudah dirobek-robek tadi ditempel pada gambar. Jadi tempel potongan daun pada gambar menggunakan lem. Nanti ditunggu sampai kering, diangin-anginkan. Nah, itu nanti baru bisa dipajang agar tidak rontok. Nah, ini contohnya. Bunganya boleh seperti ini. Ini caranya ya, menggambar dulu, mengambil beberapa helai daun kering, merobeknya, lalu menempelkan. Nah, ini adalah penjelasan tentang karya seni mozaik. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti silahkan ditunggu tugasnya di Google Classroom yang akan Bu Guru berikan. Terima kasih telah belajar hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.